Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andinika Febrianti dari Sekolah SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, kelas 10 IPS 3, nomor absen 05. Keterangannya membuat 4 soal dan jawaban dengan masing-masing 2 materi tentang dinamika litosfer dan dinamika atmosfer. Dinamika litosfer. Pertanyaan yang pertama, jelaskan macam-macam batuan beku. Macam-macam batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Contoh batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya magma. Batuan beku dibagi atas 3 macam, yaitu batuan beku dalam, plutonik, terjadi di dalam magma dengan penurunan suhu secara perlahan. Penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan kristalnya terjadi dengan sempurna, plutonik. Contoh batuannya, batu granit, diorit, dan gabbro. Yang kedua, batuan beku korok atau gang atau celah. Terbentuknya di antara magma dengan kawah atau lubang-lubang yang terjadi di sekitar gunung api. Struktur batuannya beragam, tergantung dari penurunan suhunya. Strukturnya disebut sebagai porfirit. Contoh batuannya adalah granit porfirit. Yang ketiga, batuan beku luar atau lelehan, vulkanik. Pembekuan yang terjadi secara tiba-tiba di luar gunung api menyebabkan hablurnya halus seperti kaca, sehingga disebut batuan kaca atau obsidian. Jika telah mencapai permukaan bumi dan mengandung banyak gas, akan menjadi batu apung. Contohnya, batu apung. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mineral itu? Mineral adalah bahan alamiah yang anorganik, biasanya terbentuk kristal tersusun dari satu unsur atau persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. Dinamika atmosfer. Pertanyaan yang pertama, jelaskan fungsi lapisan-lapisan atmosfer bagi kehidupan. Fungsi lapisan-lapisan atmosfer bagi kehidupan yang pertama, lapisan troposfer, merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Yang kedua, pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Yang ketiga, lapisan mesosfer, berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang keempat, ionosfer, bermanfaat sebagai tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Yang kelima, eksosfer, berfungsi sebagai tempat peluncuran satelit. Yang kedua, sebutkan 2 lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia yaitu yang pertama BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugas BMKG melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tugas 8 ialah penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.